Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan baca kitab Al-Mahajjatul Baydha karya Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari tentang hadis-hadis cahaya. Wa fi riwayat Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri anna nasan fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Hadisnya ini di hadis Sahih Muslim Kitabul Iman Babu Ma'rifati Tariqir Ru'yah 274. Jadi itu terjemahannya. Kalau kita langsung terjemahan nih, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada masa Rasulullah SAW sekelompok manusia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Apakah bagi kalian berbahaya melihat matahari yang terang tanpa dihalangi awan? Apakah bagi kalian berbahaya melihat bulan pada malam purnama yang terang tanpa dihalangi awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak berbahaya sebagaimana kalian tidak berbahaya melihat hal itu." Ketika hari kiamat tiba, maka ada penyeru yang memberitahu bahwa setiap umat hendaknya mengikuti apa yang disembah, sehingga semua orang yang menyembah selain Allah, baik menyembah berhala dan berkurban untuk berhala, berguguran ke dalam neraka, sehingga yang tersisa hanyalah orang yang menyembah Allah, baik orang yang berbakti dan orang jahat. Ahlul kitab diam, lalu Yahudi dipanggil dan ditanya, "Apa yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Uzair putra Allah." Mereka dijawab, "Kalian berbohong. Allah tidak beristri dan tidak beranak. Lalu apa yang kalian mau?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami haus, maka berilah kami minum." Lalu ada jawaban kepada mereka, "Ayo masuk." Lalu mereka dikumpulkan ke neraka seperti Fata Morgana. Waalaikumsalam Bang Ferdi. Yang saling menghancurkan, lalu mereka berguguran. Ini agak panjang nih hadisnya di hadis Sahih Muslim ini. Tapi yang mau saya sampaikan dari hadis ini, menurut menurut pengalaman di dalam Thariqah Karkari itu, bahwa inti di dalam hadis ini bahwa apakah bagi kalian berbahaya melihat matahari yang terang tanpa dihalangi awan? Apakah bagi kalian berbahaya melihat bulan pada malam purnama yang terang tanpa dihalangi awan? Rasulullah bersabda begini nih. Setelah mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah, tidak berbahaya." Rasulullah bersabda, "Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak berbahaya sebagaimana kalian tidak berbahaya melihat hal itu. Ketika hari kiamat tiba, maka ada." Jadi di dalam karena semua murid Karkari itu ketika musyahadah, dia pertama kali nih musyahadah cahaya Allah itu, kalau diumpamakan itu seperti bintang. Kalau dalam Al-Quran itu, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ard." Setelah itu lanjutan itu, "Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba." Jadi falamma janna alaihi lailu itu bukan malam hari, tetapi itu adalah malam di dalam khalwat. Maka Nabi Ibrahim itu melihat bintang kaukaba. Itu bisa nanti dikaitkan dengan kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah ka'annaha kaukabun, seperti bintang. Nah, makanya di dalam hadis ini itu Rasulullah memberikan gambaran
hal tudaruna fi ru'yati syamsi, melihat melihat matahari tanpa dihalangi oleh awan, dan juga bulan purnama dihalangi melihat bulan tanpa dihalangi awan. Nah, begitu tuh. Jadi melihat matahari dan melihat bulan dan melihat bintang itu adalah fase mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Jadi dari bintang, melihat bintang dulu, kan banyak yang bertanya seperti apa cahaya Allah. Kalau cahaya Allahnya itu kan tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak mempunyai sifat-sifat makhluk. Ini selalu yang ditanya tuh oleh teman-teman ketika saya naikkan, banyak orang tuh kita tektokan. Tapi khusus Ramadan nih kita derima saja ilmunya begitu, tanpa nanti diskusinya nanti di luar Ramadan. Jadi gampangnya semua murid karya, ketika saya bilang semua murid karya ini bukan menyombongkan, tetapi mau ngasih tahu bahwa Anda misalnya nih, kalau ada apa namanya ya, ada ketertarikan misalnya, oh saya pengen musyahadah misalnya, atau gak percaya tapi masih pengen musyahadah, gak percaya, ingin membuktikan bahwa benar-benar. Atau ada orang misalnya, ada kemarin tuh saya ingin membuktikan bahwa ini bohong. Oh, gampang caranya, lakukan langkah-langkahnya. Nanti kalau misalnya ini ternyata tidak berhasil, setelah ada follow up misalnya, baru tuh bahwa musyahadah itu misalnya ini tidak benar gitu. Tapi ini sepengalaman saya berinteraksi dengan orang-orang melalui TikTok ini, lalu dilanjutkan dengan inbox ke WA saya, ada yang ke ini, ke mana tuh, inbox di TikTok ini, semua yang menghubungi saya dan mengamalkan zikirnya bisa musyahadah. Dan bukan saya yang membuat musyahadah tuh, ada nanti langkahnya, yaitu kalau sudah sholat istikharah, lakukan wiridnya 40 hari, digabungkan dengan ada di grupnya, lalu bisa mengikuti proses untuk membuka basirah dan bermusyahadah. Begitu tuh.